Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau bukan ngasih tutorial lagi ya, bukan mengasih cara pasang atau menunjukkan pasang. Kali ini saya cuma mau kasih tips bagi yang mau pasang Nui Dragon. Jadi sebelum itu banyak yang bilang kalau PNP itu nggak perlu ngerubah apa-apa atau PNP itu gampang masangnya. Ternyata nggak semua barang PNP itu harus kita ikuti plug gitu ya. Kalau kata orang ini mah plug tiplek nggak perlu, karena banyak masalahnya. Tentu kondisi motor juga mempengaruhi, misalnya di knalpot ataupun di posisi sebelah kiri persneling juga perlu menyesuaikan. Jadi ini adalah tipsnya dan saya terapin sendiri di motor saya ini. Untuk itu kalau yang mau pasang perlu diperhatikan juga sebelum masang, dan kalau yang mau beli diperhatikan juga apakah sanggup pasang sendiri atau perlu bantuan bengkel. Itu tergantung kalian sendiri gitu ya. Jadi langsung aja di sini saya jelasin sebelah kiri dulu seperti biasa. Untuk persneling di sini ada ubahan, maksudnya bukan ori bawaan motor ya. Pertama yang saya pasang ini bawaan dari underbone-nya udah bagus, udah seperti ori. Ori bisa pakai ori juga, cuma kalau ori dia agak ke dalam artian ini nggak terlalu panjang, bisa dilihat ya, saya fokusin. Nah untuk ori itu di sini udah nekuk, jadi tekukan itu di bagian sini, jadi agak pendek. Jadi posisi ini tuh agak miring ke dalam, harus diganjel lagi kalau mau keluar gitu ya. Jadi ini saya pasang punya bawaan underbone-nya, bawaan Nui Dragon, dia agak keluar. Jadi posisinya bisa lurus, nggak perlu diganjel ring-ring lagi. Cuma saya kasih ganjel ring 1. Kalau saya fokusin ya. Nah ini ada ring 1. Saya ganjel biar dia nahan gitu, nggak langsung. Baut ini baut bawaan underbone juga. Ini nih ya, bawaan underbone-nya. Terus di sini ini sengaja saya pasang di belakang, yang sebelah sana di depan, biar saya tahu posisi mana yang paling enak. Nanti saya ganti entah itu ke depan, entah itu di belakang gitu ya. Karena menurut saya agak kejauhan sih sebenarnya kalau di depan gitu, makanya saya pasang ke belakang. Jadi di sini sebenarnya nggak banyak ubahan, cuma pas awal-awal saya sedikit bingung karena posisi pipa ini ya, atau apa sih namanya ini, pengaitnya intinya itu pendek. Nah sedangkan di posisi ini tuh jauh banget, sekitar 30 sentian, dan hampir saya mau pakai bekasnya Nui Monster 3 karena dia agak panjang. Tapi ternyata dari sananya udah ada spare-nya atau udah ada penggantinya. Ini yang kemarin saya maksud, dia pendek tuh, nggak nyampe kan. Ternyata dia dari sananya dikasih 2 pipa. Yang pertama pendek, mungkin yang pendek ini untuk motor R25 atau motor lainnya ya, karena ini Nui ini diperuntukkan untuk beberapa motor gitu, termasuk R25 Old, R25 New, R15 V3, XXR 155, terus lagi MT15. Mungkin ini untuk alternatifnya gitu ya. Jadi di balik kemasan itu ternyata ada yang ini, tapi untuk bawaannya dipasangnya yang ini. Jadi kita perlu ganti dulu gitu ya, lepas ininya dulu baru kita pasang lagi. Ini masalah ini udah close. Akhirnya saya pasang, memang udah pas ya, panjangnya juga bisa disetting, nggak terlalu mentok di ujung sini. Saya zoom ya. Nah ini nggak perlu terlalu mentok di sini, karena kalau mentok di sini agak bahaya juga kalau dia dipakai tiap hari, nanti kalah gitu drat sini ya. Ini terbukti cuma dikit doang ya. Ini dratnya di ujung, berarti dia posisinya di dalam begini ya, aman. Terus lagi untuk layer per layer, dalam artian tumpukan ini saya fokusin. Ini seperti biasa diganjel, ada bos, ada bantalan ya, karena kalau nggak diganjel dia pasti mentok di arm sini. Mentok ini jaraknya sekitar 1 jari lah, 1 jari ya, aman. Jadi lihat dari belakang, oke, dilihat dari sini, nah lurus kan, aman. Jadi nggak ganggu ke arm sama sekali. Ini udah settingan paling pas sudah. Terus untuk persneling ini juga udah lurus. Ini saya ganjel ring seperti biasa, dan ada bos dari sananya 1, dikasih bos ya. Sebenarnya ini kayaknya bukan untuk ini, tapi untuk sebelah kanan nanti untuk ganjel master rem
untuk ganjel plat untuk knalpot, tapi saya pakai di sini dan saya tambahin ring 4. Mungkin sekitar kalau dihitung 10 milian ya. 10 mili, terus pakai ini langsung pakai baut mati atau baut yang ada nilonnya. Ini udah lurus sampai ke depan, jadi aman, bakal bunyi cetak cetuk. Oke. Lanjut ke bagian sebelah sana aja langsung ya. Sebelah sini karena nggak ada keluhan apapun, langsung ke sebelah kanan aja. Kita udah berganti di posisi sebelah kanan, jadi di sini cukup rumit sekali. Saya juga pasangnya agak kesulitan. Ini dilihat ada tanda ya, saya tandain dengan kapur. Jadi di sini masalahnya adalah saya pakai knalpot ori dan ini ternyata terlalu mepet gitu ya. Saya jelasin masalahnya satu-satu. Pertama, masalah yang utama adalah posisinya terlalu mepet ke arm ya. Jadi kalau kita nggak pakai bantalan seperti ini, dia mepet banget. Ini aja udah tipis ya, dilihat nih. Nih, sorry ngalangin mas itunya tuh, mepet banget. Ada nggak nyampe 1 jari, mungkin sekitar 4 mili atau 5 mili tuh ya, segitu dekatnya. Tapi kalau ditanya aman enggaknya, ini saya yakin aman. Ini udah konfigurasi paling aman yang saya pakai. Nah, terus kenapa nggak bisa diganjel lagi? Ini sebenarnya diganjel lagi bisa. Ini bawaannya ya, seperti yang kiri, bawaannya bantalannya sekitar mungkin kalau menurut saya 6 mili. Kalau nggak saya ukur sih tapi kemungkinan 6 mili. Kalau ditambah lagi ke sini, misalnya tambahin ring gitu ya, 2 atau 3 bisa. Tapi dia untuk ininya mentok di cover knalpot. Nah, ini sebenarnya udah termasuk agak mentok sih. Tuh ya. Cuma nggak kena di dalam, dia ada baut nonjol dikit di dalam tuh, tapi nggak kena, aman karena udah saya hitung dulu berapa jaraknya kira-kira gitu ya. Saya kira-kira tuh itu nggak ganggu. Kalau mau lebih pasti dipotong sih, makanya saya tandain, tapi nggak nyampe saya potong, ini udah nggak kena tuh. Nah, terus solusinya gimana ya? Solusinya kalau saya sekarang ya udah saya tes sih, tapi belum tes berhari-hari atau berbulan-bulan. Jadi saya tesnya ini untuk settingan seperti ini dulu. Ini pakai yang bawaan. Ini layarnya biasa bawaan juga. Dan saya konfigurasinya seperti ini. Saya pakai kebetulan RCB S1 untuk mas remnya. Untuk pengereman saya yakin ini adalah pengereman terbaik punyanya Nui. Karena untuk Monster Tree agak ribet, kemarin juga saya pakainya agak ribet. Terus untuk feel-nya lebih dapat daripada yang lain-lain lah, seperti Nui Aero atau Nui Zeta ataupun Monster Tree yang kemarin saya pakai. Ini jauh lebih enak. Cuma catatannya ya, ini untuk posisinya jangan terlalu ke bawah seperti saya ini. Ini agak susah sih, saya makainya tadi agak ke dalam, jadi kaki itu miring gini nih, agak susah. Jadi nanti agak dinaikin dikit, mungkin agak naik segini lah ya. Jadi pas bawah ini aja nih. Kalau mau ya saran saya itu aja sih. Mungkin kalau memang pasang ini jangan terlalu ke bawah ya. Kalau ini juga perhitungin jangan terlalu mentok untuk ininya. Ya kalau mau dipapas dikit nggak apa-apa untuk orian, tapi untuk knalpot racing ini kayaknya nggak ngaruh gitu ya. Yang kedua, sebelah kanan yang tadi catatan lagi adalah bautnya. Ini baut bawaan yang dikasih semuanya sama. Ini 4, ini sama, dikasih 6 untuk sebelah kanan, dan yang sebelah kiri kalau nggak salah ada 4 ya. Ini adalah baut 12 ya, kalau ini 12 atau L6. Ini memang stainless, tapi ternyata dia kalau kita konfigurasinya kayak gini, bracket knalpot di depan, terus ditambah master remnya dipakein Bosch sekitar 4 mili. Ini bisa lihat ya, ini nggak cukup tuh, nggak cukup. Jadi kita harus modal baut sendiri tuh ya. Ini 2 baut nggak dipakai. Terus juga kalau misalnya kita pakai ini di belakang bisa aja, nggak pakai Bosch langsung bisa. Cuma ini mepet ke sebelah sana, jadi ini mepet ke arm
ya. Ini mepet ke arm. Saya jelasin lagi. Sekarang ini posisi 5 mili atau 4 mili jaraknya dari arm. Ini masih aman karena dia nggak gerak. Ini juga nggak gerak, jadi aman. Saya yakin aman banget. Tapi gimana kalau ini kita tambahin bracket ini sekitar 2-3 mili bracketnya. Kita tambahin, nggak usah pakai ganjelan ini. Dia akan sedikit mendelep karena ini posisinya dia agak ke dalam gitu. Ya, ini sama ini tuh nggak rata. Jadi lebih gede ini. Jadi dia pasti kedorong ke sana. Jadi jauh lebih mepet. Makanya saya pakai posisi kayak gini. Dipakai di depan. Untuk yang atas saya nggak pakein ring. Untuk yang bawah saya tambahin 4 ring. Dan di bawah di sebelah sananya untuk master remnya saya pakein bos bawaannya. Nah, seperti biasa pakai bos bawaan. Di sini pakai ring 4 sama. Ya, ukurannya bos dengan ring yang saya pakai ini sama. Untuk tebalnya ya, ini 4 ring dan di sana tebalnya sekitar 6 mili, 6 atau 5 milian lah. Ini saya pakainya 4 sama sih. Dia sekitar satunya itu sekitar 1 milian, 1,2 mili kalau nggak salah. Jadi nggak beda jauh lah intinya sama ini. Jadi dia rata, bener-bener rata. Nah, ya kan, bisa dilihat dari belakang aja. Kan lurus kan? Nah, seperti itu. Jadi di sini catatannya, kalau memang pengen aman, posisinya seperti ini. Di sini dikasih ring buat agar lurus dengan atas karena di sini ada gelombang dikit ya, agak-agak cekung ke bawah tuh. Jadi di posisinya itu agak ke dalam. Jadi kalau pengen, sebenarnya harusnya sih 5 ini. Kalau memang pengen, tapi terlalu miring ke sini juga. Ini kenapa kedorong keluar? Nanti takutnya gimana? Makanya saya ambil posisi ini dulu. Kalau memang nanti agak ganggu, ada pengaruhnya gitu ya, agak jangka panjang, pasti saya tambahin 1 ring lagi di sini. Oke, itu aja. Ditambah lagi, saya nanti tampilin gambarnya. Untuk bawaannya, si bracket ini ada 1 lubang aja, tapi nggak pas ternyata. Jadi agak ke belakang sini nih. Ini saya lubangin, tambahin, saya bor lagi. Ukuran M12, ukuran M8 atau ukuran baut 12 ya, sorry. Dan ini udah pas banget gitu. Udah nggak goyang tuh, kuat. Dan untuk baut yang saya bilang tadi ini ya, ini ukurannya M8 baut 12 dan saya ganti juga sama, tapi yang kepalanya bentuknya nggak kayak gini, karena kalau yang kayak gini pasti nonjol gitu ya, pasti ngalangin kaki kita kalau bijak di sini. Jadi ini adalah namanya baut buton atau baut topi bisa. Jadi ukurannya turun 1, tapi untuk ukuran ininya dratnya sama persis, cuma ukuran L-nya beda. Kalau ini L6, ini L5. Namanya baut buton M8. Kalau mau nyari silakan. Adalah baut buton M8. Kenapa ganti saya model topi? Karena dia bentuknya pendek. Ininya jadi nggak panjang, pendek di sini. Udah gitu kan bentuknya kayak ring, jadi nggak usah pakai ring lagi. Ini harganya sih lumayan sih kayaknya. Panjangnya untuk yang atas ya beda ya. Untuk yang atas ini saya pakai 3, kalau nggak salah 3 cm. Untuk yang bawah saya pakai 3,5, beda setengah senti aja. Karena ada ring ini ya tambahan. Itu aja sih. Jadi untuk baut jelas 2 ganti. Nah, yang terakhir yang saya keluhkan adalah switch remnya nggak hidup ternyata. Nah, tapi perlu disimak, dalam artian nggak hidup, kawatnya nggak nyampe. Jadi nggak sampai karena ini posisinya di sini, menggantung jauh dia. Ya, ini nggak saya pakai. Tapi jangan bilang orang Indonesia kalau nggak bisa ngakalin cuma masalah per doang ya. Banyak juga sih di grup yang bilang kalau pernya harus diganti. Di sini saya udah dicoba dan dites, hasilnya terbukti. Kita coba ya langsung. Nah, kita coba nih ya. Kita lihat di stop lamp belakang. Bentar, saya fokusin. Nah, ini ya. Saya pencet. Nah, itu kan? Saya pencet. Tuh kan? Nah, itu berarti kan terbukti kan? Tuh kan? Di sini nggak ada apa-apa. Di sini saya pencet, di sini berfungsi. Nah, ini tipsnya apa? Oke, tipsnya adalah kita ganti per yang agak panjang. Nah, untuk nyari per agak susah memang. Untuk nyari per ini agak susah, tapi tips saya yang punya knalpot racing,
yang punya bekas per di knalpot itu ya buat adaptor, saya pakai per adaptor untuk Satria. Kebetulan motor saya yang satunya pakai knalpot Satria, ada bekas satu per yang nggak dipakai. Jadi kalau nggak percaya nih tampilannya ya, tuh gede kan, ini adalah per knalpot tapi tetap kepanjangan, harus diakalin lagi alias dipotong. Jadi gini, saya umpamain ini adalah per Satria ya. Nah ini kan anggap aja semuanya ujungnya kayak gini, saya potong setengah gitu. Satu sisi aja saya potong seperti inilah persis. Nah untuk yang pendek saya taruh di atas, saya kasih lihat aja ya biar jelas. Tuh saya potong, saya lipat, saya lepit lagi dan saya pasang. Ini pas banget tuh, ini yang bawah masih tetap bawaan dia panjang, saya lipat dan saya pasang. Ternyata berfungsi, tapi tetap harus disesuaikan dengan cara di sini kan ada drat baut, susah sih ya. Nah di sini nih, nah untuk di master kan ada kayak baut plastik gitu ya. Nah itu diputer-puter aja nyampe dia benar-benar mentok. Nggak kelihatan dari sini, susah. Nah ini nih yang saya tunjukin ya, itu ada drat dan ada baut plastik nih, saya tunjukin tadi sebelah sini ya. Nah ini tuh bisa diputer, ditarik ke atas gitu, diputer ditarik ke atas sampai dia dites aja, nanti dia berfungsi kok gitu. Dan ini works 100% berfungsi. Mungkin itu aja sih yang bermasalah untuk motor ini sejauh ini. Dan untuk ini hanya untuk berlaku knalpot ori, dan knalpot gak ori itu mungkin nggak ada masalah ya, karena dia bisa bentuknya ke di sini bracketnya. Itu aja mungkin, sama ini agak nekuk karena panjangan, nanti mungkin saya potong. Itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf kalau panjang lebar. Mudah-mudahan informasi saya berguna, bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kata yang berbelit-belit. Intinya saya cuma menjelaskan apa yang saya alami, ini seperti inilah gitu. Jadi terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat silakan di share, jangan lupa like, share, dan subscribe.